Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, kampus bukan hanya tempat untuk mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga lingkungan yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas mereka. Salah satu caranya dengan melakukan adalah melalui seni, musik, dan juga budaya. Gesbika UIN hadir meramaikan kancah permusikan yang dikemas secara kekinian dengan menggayat kaula muda khususnya yang ada di Provinsi Banten. Melalui album terbarunya Fotonasti Nada, ada banyak pesan nih yang ingin disampaikan oleh Gesbika UIN. Nah, saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita dari Gesbika UIN ya. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum kakak-kakak. Waalaikumsalam. Waduh ya, ini udah dari awal aja nadanya udah sama gitu. Waalaikumsalam. Nah, ini dari Gesbika UIN, senang rasanya terima kasih sudah berkenan hadir di studio Sultan TV. Nah, tapi kita mau tanya dulu satu-satu nih ya. Boleh dong kenalkan namanya kepada pemirsa setia Sultan TV. Silakan Kak. Aku ya. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Ira. Aku sebagai vokalis utama di mini album Fotonasti Nada. Oke, halo Kak Ira. Apa kabar Kak Ira? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik. Kalau Kakak nih Kak? Oke, halo, perkenalkan nama saya Rini. Di Fotonasti Nada itu sebagai vokalis 3. Oke, baik. Dan selanjutnya nih? Oke, nama saya Beno. Saya di Fotonasti Nada ini sebagai gitar rhythm. Oke, nah ini merupakan bagian dari Gesbika UIN. Ada 3 yang hadir pemirsa ini sekaligus. Ini juga kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang album terbarunya nih. Wih, keren sekali. Nah, tapi pemirsa, sebelum kita ngobrol tentang albumnya, ini juga kan mungkin banyak sekali pemirsa setia Sultan TV yang belum tahu sebenarnya apa sih Gesbika UIN itu, siapa dan bagaimana gitu ya. Jadi kita langsung tanya nih, kira-kira nih ya, ini siapa yang mau menjawab silahkan. Gesbika UIN ini sebenarnya apa sih Kak? Oke, jadi Gesbika ini suatu unit kegiatan mahasiswa sebetulnya, yang dimana UKM ini organisasi mahasiswa yang ada di internal kampus UIN SMA Banten. Organisasi minat bakat, dan kebetulan Gesbika hadir sebagai wadah untuk menaungi orang-orang yang suka emang di wilayah kesenian dan kebudayaan untuk di kampus UIN SMA Banten. Oke, kira-kira dari kakaknya nih ada yang mau menambahkan lagi nggak tentang apa sih Gesbika itu gitu? Lanjut aja kali ya. Oke, baik. Nah, sebenarnya ini unik ya ternyata. Ini kan kalau kita lihat orang-orang tuh ketika ibaratnya berpikir kata satu album itu kan musik band gitu ya. Betul. Nah, ini beberapa mungkin pemirsa setia Sultan TV juga menyangkanya bahwa Gesbika adalah sebuah band, tapi nyatanya sebuah UKM. UKM, unit kegiatan Sebuah mahasiswa. UKM. Nah, ini adalah UKM yang ada di salah satu universitas pemirsa yang ada di Provinsi Banten, yaitu UIN ya. Dan ini sudah hadir sejak kapan sebenarnya? Ini sejarahnya, kita ngomong sejarahnya dulu deh. Kalau Gesbika sendiri sudah berdiri sejak tahun 1986. Udah lumayan lama juga sudah ya. Sudah lama ya, oke, baik. Banyak para pendahulu kita dalam proses mendirikan UKM Gesbika ini. Ya panjang ceritanya lah kali ya. Kalau diceritakan nggak akan muat satu segmen ya. Satu SKS kayaknya. Waduh, satu SKS kebanyakan ya pemirsa. Jadi intinya adalah ini merupakan salah satu UKM yang isinya di dalamnya juga ternyata menciptakan atau melahirkan satu album lagu ya. Okay. Mini album. Mini album. Nah, sebenarnya di dalam Gesbika sendiri ini kan juga apakah ada ibaratnya yang lain nih selain band-band atau gimana nih? Untuk di Gesbika sendiri, balik lagi awalnya Gesbika ini hadir kan sebagai organisasi minat bakat di ruang lingkup kampus yang mana menaungi beberapa macam kesenian. Kebetulan di Gesbika ada 6 unit kesenian. Pertama unit band, seni rupa, sastra, paduan suara mahasiswa, teater, dan kesenian tradisional.
Oke, jadi ada 6 unit. Ada 6 unit. Oke, dan tentunya ini terdiri atas mahasiswa-mahasiswa UIN ya. UIN. Oke, namun ini juga tentunya bisa menginspirasi siapapun kaula generasi muda yang ada di Provinsi Banten. Nah, ini tadi kita udah ngobrol tentang apa sih itu Gesbika. Jadi ini kan pemirsa setia Sultan TV sudah tahu gambarannya. Jadi sebenarnya ini adalah merupakan UKM yang ada di salah satu kampus yang melahirkan satu mini album. Kita mau mengucapkan dulu nih selamat atas peluncuran mini albumnya ya. Terima kasih. Dan ini diberi namanya Fotonasti Nada. Ini bisa nggak diceritain nih kepada pemirsa setia Sultan TV tentang proses kreatif di balik pembuatan album ini nih seperti apa? Boleh nih, silakan kakak siapa nih? Mau Kak Ira atau kakak yang tengah silakan. Proses penciptaan nama Fotonasti itu ya? Iya. Berawal kan awalnya itu kita merapatkan semuanya gitu. Jadi banyak nama-nama yang lain juga yang diopsikan oleh teman-teman gitu, dan pada akhirnya kita memilih nama Fotonasti Nada itu, yang artinya Fotonasti Nada itu diambil dari kata fotosintesis gitu, yang dimana fotosintesis itu kan pertumbuhan ya, pertumbuhan sebuah tumbuhan yang yang ini kan Terus berkembang seperti itu ya. Berkembang terus yang di ituin oleh sinar matahari Okay. gitu, dan Fotonasti Nada itu diambil dari bahasa Yunani gitu. Jadi kalau misal dari nadanya itu, kenapa kita ngambil ada Fotonasti Nadanya? Nada itu mencerminkan kalau misalnya kita lagi garapan musik gitu. Nada itu kan pasti relationnya sama musik ya, seperti itu. Nah, kira-kira kalau untuk maknanya sendiri selain itu, mungkin bisa ditambahkan dari Kak Ira atau Kak Beno, silakan. Ya, sebetulnya kenapa nama itu diambil ya, Fotonasti Nada tersebut, karena relate juga dengan keadaan kondisi kita pada hari itu, yang mana kita emang dari awal banget gitu kan, nggak tahu musik, bukan nggak tahu musik, maksudnya yang baru basic doang belajar alat musik tuh. Kenapa kita akhirnya ngambil Fotonasti, karena disitulah prosesnya gitu kan, kayak seperti tumbuhan, mereka bertumbuh dengan rangsangan cahaya matahari seperti halnya kita gitu dalam proses garapan musik tersebut, seperti itu. Oke, kalau dari Kak Ira nih, kayaknya Kak Ira mau menambahkan nih dari tadi, silakan Kak. Ya sedikit sih paling ya, karena kan memang Fotonasti Nada itu pada dasarnya kan bertumbuh karena ada rangsangan cahaya kan, jadi relate sama proses kita di Fotonasti Nada ini. Jadi terjadinya garapan ini tuh karena ada rangsangan kegelisahan kita masing-masing gitu, perasaan yang setiap hari kita rasakan gitu. Oke, jadi ini kalau lihat dari makna yang diambil Fotonasti Nada dan dari fotosintesis ya, ternyata ada makna terselubung pemirsa di dalamnya. Salah satunya adalah bertumbuh, dan tentunya ada banyak harapan ya terkait dengan Gesbika UIN yang dalam hal ini dalam aspek band tentunya. Nah, kemudian kalau dalam mini albumnya itu sendiri ada berapa lagu kira-kira? Kebetulan di album Fotonasti Nada ini kita rilis 5 lagu. Oh, ada 5 lagu. Oke, boleh disampaikan nih kira-kira judul-judul lagunya apa aja nih? Di dalam mini album Fotonasti Nada ada 5 lagu. Yang pertama ada lagu Tak Pernah Pergi. Yang kedua, yang pertama itu bukanlah sempurna urutannya itu ya. Yang kedua, silakan lanjut. Yang kedua Tak Pernah Pergi. Yang ketiga Tanpa Arah, Cinta Tanpa Syarat, dan Heya. Dan Heya yang terakhir. Nah, ini ngomong-ngomong tentang lagu-lagu yang ada di mini album Fotonasti Nada. Ini siapa yang menggarapnya? Apakah ini kerjasama dari semua pihak-pihak yang ada di Gesbika UIN atau bagaimana nih kira-kira? Ya, tentunya kita tidak lepas ya. Kita punya seperti arranger di garapan ini. Mereka sebagai pengarah dalam garapan musik ini gitu. Ketika kita aransemen bareng semua sama arranger, ada songwriter juga, banyak alumni-alumni yang membantu seperti itu. Jadi memang ini bukan hanya mahasiswa yang masih stay saja ya, tapi Betul. ternyata alumni-alumni pun banyak memberikan bantuan dan juga tadi berpartisipasi secara aktif. Melatih juga. Oke, tapi kalau untuk proses dalam membuat album ini berapa lama? Kita proses di lagu ini mulai di tahun 2023 akhir.
Nah, sempat break, kita jeda melaksanakan kegiatan lain karena banyak kegiatan lain juga, dan dilanjut kemudian di bulan tahun 2024 bulan apa itu ya? September dilanjut lagi, dan Oktober kita konser mini album. Oke, konser mini album di tahun 2024 ya. Betul sekali. Wow, jadi ini sudah. Dan bagaimana nih kira-kira respon dari pendengar mungkin ya, dan juga mungkin para rekan-rekan terdekat nih ya, atas luncurnya album Fotonasti Nada ini? Tentunya respon dari orang-orang sangat support banget ya gitu. Terus apalagi di kalangan anak-anak muda gitu, teman-temanku juga. Soalnya emang lagu-lagu di mini album Fotonasti Nada tuh kebanyakan relate gitu loh sama perasaan yang kita alami setiap hari gitu. Takut, kecewa, menyesal seperti itu. Waduh, oke. Jadi relate ya lagu-lagunya. Nanti dengerin kayak. Siap. Iya. Kira-kira kalau dari Kak Beno dan kakak sendiri ada tambahan nggak nih terkait dengan respon? Respon terutama warga WhatsApp ya. Oke, warga WhatsApp. Banyak sekali. Jadi dalam proses musik ini udah banyak yang menantikan gitu kan. Pengen, nggak sabar udah pengen ngedengerin lagunya seperti itu. Ternyata banyak respon-respon ya positif gitu kan. Diam-diam ngeluarin mini album gitu kan. Terus lagu-lagunya enak nih buat tidur gitu kan. Menemani Jadi, sebelum tidur gitu kan. Dari lirik-liriknya banyak kan anak-anak muda sekarang gitu kan, relate sekali dengan kehidupannya seperti itu. Jadi emang kan anak muda zaman now nih ya, mau melakukan aktivitas, mau tidur atau mau apapun lah ya, ibaratnya ini biasanya selalu dibarengi ataupun dilengkapi dengan musik ya. Dan ini salah satunya bisa dari Gesbika Uin. Ini bisa didengarkannya di mana, Kak? Oke, buat lagu kita bisa didengarkan di beberapa platform digital seperti Spotify, Joox, Apple Music, YouTube Music, dan platform digital musik lainnya gitu. Widih, ini udah ada di platform-platform yang ini juga gampang banget untuk diakses. Jadi pemirsa setia Sultan TV, boleh nih kita dengarkan salah satu karya generasi muda yang ada di Provinsi Banten. Nah, ini ngomong-ngomong tentang musik gitu ya, Kak. Kalau dari kakaknya sendiri, ini minat kepada musik ini sejak kapan? Kak Ira deh selaku vokalis. Kalau aku tuh kayaknya ya awalnya tuh suka nyanyi ini ya. Ya itu kelihatannya tuh dari SD sih. Dari SD udah kelihatan minatnya di nyanyi, di musik. Sering diajak lomba juga sampai keterusan sampai sekarang gitu. Awalnya coba-coba sih Kak. Awalnya coba-coba, ternyata bagus juga ya. Alhamdulillah. Dan melahirkan satu album lah ini ya bersama Gesbika Uin. Kalau kakaknya sendiri? Kalau suka di musik sih awalnya waktu SMA sih sebenarnya, cuman nggak terlalu diseriusin dan cuman kayak ya gitu doang gitu. Nah terus pas diseriusin itu pas sekarang aja gitu. Apalagi pas kita mulai menggarap Fotonasti Nada ini gitu. Baik. Dan kalau kakak Kak Beno nih? Kalau saya pada waktu itu emang lingkungan aja sih sebenarnya. Lingkungan teman-teman saya pada waktu SMA itu sering ke studio band gitu kan, dan saya hadir sebagai kameramen doang pada waktu itu, megangin kamera dan ngelihat teman-teman asik ngejamming gitu. Jadi timbul rasa penasaran lah dari situ. Akhirnya saya untuk mencoba mengulik lah salah satu alat musik gitu kan. Salah satu alat musiknya. Dan ya tadi ya kita tahu bahwa memang inspirasi dan juga minat bakat terhadap satu hal itu kan bisa dari mana saja. Begitupun dengan kakak-kakak yang hadir nih hari ini di Studio Sultan TV dan berbincang mengenai ini ya, mengenai Gesbika Uin. Betul. Yang launching satu mini album. Nah kemudian ini kan berbicara tentang mini album dari Gesbika Uin, dan ini juga berkaitan dengan tema kita hari ini, merawat budaya seni dari kampus ya. Ini bisa disampaikan sebenarnya ada nggak peran dari Gesbika Uin nih ya dalam membangun dan merawat budaya seni di lingkungan kampus itu sendiri? Oke. Ya, Gesbika sebagai unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan tentunya sudah menjadi tanggung jawab gitu kan. Apa tradisi-tradisi yang ada khususnya di lingkup kampus umum ya, kalau berbicara budaya gitu kan, banyak kultur-kultur yang harus memang dijaga gitu kan di wilayah kampus. Kalau untuk di wilayah keseniannya kita masih
masif gitu kan dalam lingkungan kampus. Sering kita mengadakan live art gitu kan di wilayah kampus untuk mengajak bahwasannya berkesenian asik loh gitu kan. Apalah arti kesenian bila terlupa dari derita lingkungan seperti itu kan. Oke. Jadi itu adalah salah satu korelasi ya. Betul. Antara adanya Gesbika UIN yang memang ini berkaitan dengan kesenian dan juga merawat budaya kesenian khususnya ya di generasi muda. Betul. Lalu bagaimana Gesbika UIN mengemas kesenian-kesenian yang ada agar ini dapat terus diminati oleh para generasi muda, khususnya mahasiswa di UIN deh. Oke. Sebenarnya kita sudah banyak sekali melakukan ya, khususnya di kampus UIN SMA Banten tersendiri, untuk kita sering membawakan lagu-lagu tradisi yang mana lagu-lagu ini belum banyak orang tahu, khususnya anak-anak muda zaman sekarang gitu. Ternyata ada loh lagu-lagu daerah di wilayah Banten ini, dan kita mengemasnya dengan cara membuat sebuah mini konser lah seperti itu. Terus kita bisa ditampilkan di acara buat anggota-anggota baru seperti itu. Mereka membawakan beberapa lagu daerah yang ada di Banten. Tadi Kak Beno berbicara tentang mini konser ya. Ini di mana aja yang udah dilakukan? Kalau buat di kampus ya, apa nih ruang lingkupnya kemana? Boleh di kampus, kemudian juga di luar kampus karena kan ini pasti tujuannya untuk halayak lama ya, bukan warga kampus saja. Kalau Gesbika sendiri sudah kemana-mana sepertinya ya. Kalau ini saya tidak bisa menyebut satu persatu. Kalau saya sendiri pribadi semenjak saya anggota gitu sampai sekarang, alhamdulillah walaupun masih di wilayah Banten gitu kan, pernah gitu tuh manggung keluar kemana-mana. Kalau untuk band Gesbika ini nih, dengan album yang ada, sudah melakukan mini konser di mana kira-kira? Kalau untuk saat ini di album Foto Nastinada kita baru pertama kali konser di kampus 1 UIN SMA Banten yang digelar pada bulan lalu. Jadi baru pertama ya. Betul dan tentunya sekali. Ini harapannya bisa ya melakukan di berbagai tempat. Harapan, salah satu harapan. Salah satu harapan ya. Dan ini berbicara tentang Gesbika UIN. Ini kan pasti orang juga identiknya dari lingkup kampus seperti itu. Betul. Adakah mungkin ini partisipasi ataupun dukungan yang dilakukan oleh pihak kampus dalam juga nih launching mini album Foto Nastinada? Ya sebenarnya kalau untuk wilayah kampus ya gimana ya, mereka itu kan dalam kita berproses ataupun apa, mereka selalu pengen tahu hasilnya gitu tuh, tanpa pengen tahu prosesnya seperti apa gitu tuh. Walaupun mereka pasti support mah ada gitu kan, walaupun sedikit ya. Semoga bisa lebih support gitu kan kampus UIN SMA Banten dalam kegiatan-kegiatan yang ada di UKM, khususnya UKM Gesbika gitu. Tentu support itu ada, cuman tadi mungkin bisa lebih diperbanyak supportnya. Betul sekali. Nah ini semoga didengar ya. Nah kemudian ini tantangan dalam berkarya dan menghasilkan satu mini album dinamai dengan Foto Nastinada, ini apa aja tantangannya? Kalau tantangannya sih kayaknya yang paling sering tuh komitmen ya, berbicara komitmen sih. Satu sama lain kalau misalnya komitmennya enggak bareng-bareng gitu, lumayan ngacak-ngacak acara juga sih agenda mini album Foto Nastinada gitu sih. Selain itu kira-kira tantangan dalam pembuatannya apa aja nih? Kalau boleh tambahkan? Selain dari komitmen sih masalah waktu ya, karena kita juga kan mahasiswa harus kuliah gitu, dan terkadang waktu itu kita sampai kayak terlena gitu kan, kita juga punya target sebenarnya ya kayak gitu. Jadi itu sih karena waktu terus berjalan gitu. Terus kitanya banyak kepentingan lain juga gitu. Jadi bisa jadi hambatan juga. Oke, karena ini masih pada kuliah ya. Betul. Oke. Kalau Kak Beno sendiri, tantangan yang dirasakan? Tentunya yang tantangan dalam proses, bukan dalam melaunchingkan mini album ini di era digital zaman sekarang gitu kan ya. Banyak orang-orang kan banyak bikin konten-konten segala macam. Pokoknya algoritma sosial media lah seperti itu tuh. Menurut saya itu menjadi tantangan bagaimana cara kita bisa di lagu ini banyak pendengarnya gitu tuh. Itu menurut saya tantangannya. Baik, jadi tiap-tiap orang punya tantangannya masing-masing Betul. ya dalam menggarap
satu mini album ini yang ya alhamdulillah juga dia sudah sukses ya terbilangnya karena ini menghasilkan satu mini album yang sok mangga deh pemirsa setia Sultan TV nanti bisa dengarkan bareng-bareng. Nah kemudian nih Kak, pesan yang ingin disampaikan dalam mini album tersebut apa sih? Aku pesan buat teman-teman ya, karena memang lagu-lagu di dalam mini album Fotonasti Nada ini kebanyakan galau ya. Jadi alangkah baiknya jangan terlalu berlarut-larut dalam kegalauan gitu. Justru di lagu-lagu mini album ini lirik-liriknya tuh memotivasi teman-teman untuk bangkit dari kesedihan gitu, nggak ngerasa sendiri ketika lagi nggak baik-baik saja gitu sih. Jadi galau sewajarnya, galau itu sewajarnya ya. aja gitu. Nah kemudian kalau dari kakak-kakak yang lain, apakah ada yang mau menambahkan tentang pesan yang ingin disampaikan lewat album ini? Ya pesan yang ingin disampaikan lewat lagu ini intinya masih hidupkanlah mimpimu yang menjelma di dalam tidurmu. Itu lirik lagu Heya Kak. Itu ada dalam lirik lagu betul. Oke, Jadi ini pesan menarik. juga. Jadi pesan juga dan ini menarik nih. Ada 5 lagu dalam satu mini album tersebut. Yang paling favorit. Ya ini menurut kakak-kakak apa nih lagu yang paling favorit dalam album tersebut? Boleh mungkin dari kakak terlebih dahulu. Lagu yang paling favorit ya? Ada yang judulnya Cinta Tanpa Syarat, itu yang pertama. Kenapa tuh? Alasannya? Kalau misalnya aku sih dari ininya sih sebenarnya dari nadanya sukanya tuh. Dari nadanya. Terus sama maknanya juga kan dalam ya. Terus sama yang kedua ada lagu Heya sih. Lagu Heya. Iya karena dia semangat banget tuh lagunya, jadi harus menumbuhkan mimpi kan gitu, jangan tidur terus yang tadi disebutkan oleh kakak yang satu ini. Kak gitu. Beno ya. Iya. Oke. Selanjutnya kalau dari Kak Ira, lagu paling favorit nih selaku vokalis biasanya kan punya lagu favorit. Kayaknya semuanya bagus ya, tapi yang paling favorit tuh kayaknya yang Tanpa Arah sih, karena emang aku sendiri yang nulis gitu, jadi lebih relate sih, gitu, lebih mendalam gitu. Di dalam itu menceritakan soal apa Hilang Arah nih? Itu tuh tentang apa ya, seseorang yang beranjak usia kepala 2 gitu, yang mulai istilah sekarang tuh quarter life crisis Kak, kayak sering membandingkan pencapaian diri sendiri sama orang lain gitu kan. Padahal setiap orang kan prosesnya beda-beda ya. Jadi waktu itu tuh kayak mengalami banyak sekali membanding-bandingkan diri dengan orang lain, terus kayak ngerasa diri sendiri tuh kurang terus gitu. Itu sih akhirnya aku nulis lirik Jadilah Tanpa Arah gitu. Jadilah Tanpa Arah. Tanpa Arah. Itu berapa lama Kak prosesnya? Menulis lirik lagu Aku nulis Tanpa lirik Arah. itu semalam doang sih. Oh semalam Iya. doang. Cuma kan revisi lagi ya. Iya gitu. Kalau Kak Beno sendiri, lagu favorit di album tersebut apa nih? Adalah satu lagu Cinta Tanpa Syarat judulnya. Karena di lagu itu lumayan aransemennya ya, saya karena suka karena aransemennya banyak komposisi musik yang wah gitu kan, baru saya dengar gitu kan selama saya bermusik seperti itu. Dan proses rekamannya juga kan lumayan. Proses rekamannya lumayan apa nih? Lumayan Tricky. ya sulit ya. Gitu, oke. Kalau untuk yang menulis lagunya itu siapa? Kalau lagu Cinta Tanpa Syarat ditulis oleh Pak Ipal. Oh, oke. Ada. Salah satu alumni juga yang ada di Gesbika Betul UIN. sekali, ya. Wah. Jadi ini memang benar-benar ditulis, kemudian juga dipresentasikan atau mungkin ini disampaikan dan ditampilkan oleh anggota-anggota dari Gesbika UIN itu Betul. sendiri ya. Oke, baik. Tidak terasa nih, kita berbincang banyak mengenai mini album yang ada di Gesbika UIN yang dinamai Fotonasti Nada. Nah pemirsa bisa mendengarkan di berbagai platform musik yang ada. Namun sebelum kita menutup perjumpaan, ini boleh dong disampaikan closing statement berkaitan dengan tema kita hari ini, merawat budaya seni dari kampus. Silakan, dari siapa dulu? Mangga. Ya, buat closing statement buat teman-teman, ketika punya ide realisasikanlah, karena ide yang mahal adalah ide yang terrealisasi, seperti itu. Baik, kalau dari Kak Ira silakan. Buat teman-teman jangan takut untuk berkarya, bisa dimulai dengan menumpahkan segala apapun yang kita rasakan, dan jangan takut untuk berproses karena karya yang mahal itu tidak terlahir dari proses yang mudah gitu. Karya mahal tidak lahir dari proses yang mudah.
Kak, silakan. Kalau dari aku, apabila kalian punya mimpi, segera bangun, jangan terlena terus dalam tidurnya gitu. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak dari Sama-sama. Gesbika Terima kasih. UIN nih yang hari ini sudah hadir di studio Sultan TV. Dan terima kasih juga kepada pemirsa setia Sultan TV dimanapun yang telah menyaksikan perbincangan kita hari ini. Semoga mini albumnya ini akan sukses, akan meledak ya. Amin, Dan amin. banyak pendengarnya. Kemudian juga kita akan menunggu karya-karya lain nih dari Gesbika UIN. Terima kasih kakak-kakak dan terima kasih Sama-sama. pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Gesbika UIN, membahas mengenai merawat budaya seni dari kampus. Kemudian juga kita berbincang mengenai launching mini album Fotonasti Nada dari Gesbika UIN. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita siang hari ini, kita akan menyaksikan ya, Kak Ira dari Gesbika UIN akan menyampaikan dan juga sekaligus menyanyikan ya ini lagu yang ada di mini album Fotonasti Nada dengan judul apa Kak? Tak pernah pergi. Tak pernah pergi. Baik pemirsa, selamat menyaksikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku akan menyanyikan lagu Tak Pernah Pergi, salah satu lagu dari mini album kami Fotonasti Nada. Bisa didengarkan di semua platform musik ya. Embun pagi yang menyejukkan hati, mengusik renungan dalam diri, mengingat semua kisah yang lama. Aku kehilanganmu. Antara hujan dan rindu menyatu, bisikan kata isyaratkan cinta. Tak bisa hilang, kan selalu terjaga. Aku merindukanmu. Aku menunggumu, tak pernah pergi, kan selalu menunggu hingga kau kembali memelukku. Biaskan sepi yang menjebakku. Aku kan bertahan, menghalau segala halang dan rintangan, hingga akhirnya kau kan percaya. Jalani semua takdir cinta ini. Antara hujan dan rindu menyatu, bisikan kata isyaratkan cinta. Tak bisa hilang, kan selalu terjaga. Aku merindukanmu. Tak pernah terpikir untuk melupakanmu. Tak pernah berubah segalanya untukmu.
hingga kau kembali memelukku. Biaskan sepi yang menjebakku. Aku menunggumu, tak pernah pergi, kau selalu menunggu hingga kau kembali memelukku. Biaskan sepi yang menjebakku. Terima kasih.